Oke, guys, pemirsa Sinalima TV yang berbahagia. BH ya bro, Apaan sih? bintang Aku banget. rumah Niora. Ya. Kaget mereka dengar BH kayaknya. Jamuman nih orang. Ya. Sudah lama kita off. Ya. Kali ini kita berdua. Ya. Berenam, dua kapat. Hostnya, ya biasa kita bertiga dengan ahli agama. Siapa tuh? Tapi saat ini kita lagi sibuk dia kayak mungkin. Kita kedatangan para makhluk milenial. Astaga, Lebih cocoknya makhluk ya. Makhluk milenial. Ini makhluk dia- siluman. Kalian lahir dari tahun Tahun berapa sih tahun kira-kira? purba, zaman purba Pak Agung. 96 apa 97? 92, 92. 92 baru lahir. Itu berarti bukan generasi milenial om. Bukan emang, kita generasi X, Y, Z. XYZ enggak apa? Taruhin X dong. Yaudah kita generasi kuno aja lah. Alpha kalian ya? Alpha apaan tuh? Sin kostan ya? Kan jadi Kalau orang sama Dinda kan ada generasi Jumping. boomers. Bokap lah ya, bokap kalian. Terus generasi X. Itu apa? X kayaknya bokap kalian juga deh. Karoimin X ya? Ibu Iya, kali. Sembarangan. Z. Kayaknya dia alpha dah. Generasi alpha ya? Enggak dibilang. Coba googling apa ya? Kita tuh generasi Z. unyu-unyu. Oh Z. Oh alpha yang masih kecil sekarang ya? Itu anaknya Bu Yuni alpha ya? Jadi katanya setiap generasi punya pikiran yang beda-beda om. Kenapa itu bisa berbeda-beda? Tapi saya belum tahu bedanya apa kayaknya masih sama aja. Kalau menurut saya dikaji dari segi sosial kemasyarakatan, kenapa setiap regenerasi itu mempunyai masa dan cara hidup yang berbeda. Karena perkembangan di zaman tersebut yang memang notabene berubah, sehingga generasi Ini suara generasi Z. nah ini ya pemirsa, generasi Z ya. Nah generasi mereka tuh yang nggak, yang katanya sinis, cenderung merindukan perubahan sama hal-hal lama itu apaan sih? Jadi mereka berpikir beyond kebanyakan katanya begitu. Emang iya ya? Tar dulu. Enggak ya? Sebelum kita lanjut, kita next. Kita belum tahu nih. Oh, nama-namanya ya? Ya, ini siapa sih? Ya, ada beberapa makhluk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, makhluk milenial yang beberapa hari. Oh iya Gen Z ya aja ya? Iya Gen Z, kalian tuh Gen Z katanya. Oh, Gen Z gitu ya? Ngarang banget dia kalau ngomong. Apa itunya kalau Gen Z? Generasi Z. Rajin apa malas? Kenapa? Kalau generasi Z itu kebanyakan Milenial kayaknya. iya rajin apa malas? Rajin atau malas bukan dari generasi tapi Saya dari juga belum manusianya baca sampai sendiri. full sih. Tapi Makanya bisa. pengen tahu bedanya ya. Kan Karamin udah ngajar berapa banyak generasi tuh kak. Ada bedanya nggak sama ada generasi yang dulu? Ya itu yang tadi saya bilang, dari perkembangan sosial kemasyarakatan itu yang membedakan generasi satu dengan yang lainnya, berhubungan dengan lingkungan dan daya dukung, ya itu yang membedakan. Contohnya adalah nah generasi mereka nih yang nggak disebut generasi mager, ya kan? Malas gerak karena apa? Karena memang kondisinya COVID gitu loh. COVID ini Generasi mager. ya, akhirnya mereka malas gerak gitu kan, didukung oleh kebijakan-kebijakan harus di rumah ya. Dalam hitungan sebulan 2 bulan mereka masih berontak tuh ya. Bahkan setahun mereka masih jenuh, tapi jalan 2 tahun, COVID 3 tahun ini dia merasa mulai nyaman gitu dengan kondisi magernya. Nah itu untuk ngembalikin lagi ke sebuah titik nol ya, itu sangat sulit menurut saya gitu kan. Nah tapi sebelumnya tadi ada sebuah nyanyian nih ya, kita mau denger nih suara-suara Ini artis. nama-namanya ya Riani, Dia sendiri disebut dong. Ini dengan siapanya? Riani. Angel. Tuh. Angel. Aduh. Gak apa-apa ya pakai nama samaran lebih oke. Ya gimana dong? Iklan itu. Bapak nggak pakai nama samaran lebih cantik. Cocok Angel kayaknya. My Angel. name is Jenny. Jadi apa panjangannya? Jenny Kim. Your name? Jenny Burik. My name is Indri Style. Indri style. Nah itu yang My name is
is Inem aja dah. Satu lagi nih. My name is Caksono. Nah, pakai nama asli. Caksono. Caksono. Ya, Jangan lupa ingetin Angel, Jenny. IG-nya IG-nya. Mau tahu itu? Penting loh, banyak pembacanya loh. Oh, ya. IG-nya Satu-satu. Riani Putri. Lah, namanya Angel. Riani bro. tahuan dong. Blon. Gimana dong kalau Angel kan gak bisa. Kalau Angel emang bukan bikin. Nih, coba. Me at IHIDSN. @amuba. Nggak punya apa-apa guys. Gak tahu ikut aja. Nggak tahu juga. Tapi sejauh yang saya bisa observasi ya, generasi sebutlah mereka Gen Z ya, mereka itu katanya sih tahu apa yang akan dicapai, makanya kebanyakan dia di IG-nya sudah menyebut misalnya Riani pemasak hebat, terus mereka biasa orangnya multitasking, dia bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang berdekatan. Emang iya enggak? Sambil masak sambil nyanyi gitu, itu mah Wah, gampang. bener itu kan. Bisa. Iya. Jangan Sambil masak, ngepel, sambil sambil nyuci nyanyi. juga Iya, boleh. ngepel. Masak sambil nyuci piring, sambil nyapu, ngepel pun bisa. Saya aja naik motor nyanyi, Kak. Iya. Pakai handset. Sangat multitasking. Pakai handset. Saya kalau lagi BAB juga nyanyi dulu kayaknya. Tadi si Denha sambil mandi sambil balas chat ya. Iya, Balas chat pacar. video Tuh, call. keren kan? Makan nasi padang sambil FC-an sama cewek. Tapi multitasking maksudnya tuh skillnya, katanya skillnya tuh akuntannya pinter tapi dia juga bisa ngedit. Kalau orang dulu kan spesifik ya, taunya obat, misalnya dia ahli obat doang gitu, vitamin doang hidupnya. Tapi kalau yang zaman sekarang nanti sih dia cenderung suka banyak hal, bisa semua. Kalau menurut saya itu karena korban mecin. Lah, Mecin kok salahin lah orangnya. Ada korban bahaya. zat makanan yang membuat hormonnya itu berubah gitu kan. Lihat aja tuh mukanya tua-tua, padahal umurnya masih unyu-unyu. Lah, orang kita unyu-unyu gimana unyu-unyunya? Ini efek ngantuk ya, efek ngantuk. Karena ini udah tengah malam ya guys ya. Ngantuk Jadinya ya. tapi Karemin gimana nilainya? Sebelumnya kan ada generasi yang lain tuh, 2 tahun, 5 tahun di atas mereka. Yang Bedanya apa? jelas, setiap generasi itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Tapi kalau dilihat dari stepnya, tahapnya, makin kesini ya memang generasi itu kemajuannya pun lebih pekat gitu kan, kemampuannya pun lebih berkembang. Ya bahkan dari manusia sebelum menjadi manusia purba kan udah otomatis kan perubahannya, evolusinya sangat berubah terus gitu, sampai kapanpun manusia akan ada peningkatannya dari segi pola pikir, dari segi fisik, akan mendekati sesuatu hal yang sempurna kali ya, tapi walaupun memang tidak bisa sempurna manusia itu. Nah dari situ sudah jelas, jadi dari materi revolusi itu membuktikan bahwa manusia setiap regenerasinya pasti memiliki kelebihan. Dan generasi Z ini sudah mulai ada yang mirip-mirip kembali ke zaman dulu, ada yang upgrade, berkembang. Mereka ini percaya hal-hal ini om, hal-hal mistik yang serem-serem ya, Enggak. yang horor-horor. Iya. Iya. Coba Iya, Kadang-kadang. apa contohnya? Nonton Nonton, tapi emang boleh. vlog, nggak apa-apa YouTube-nya. Jurnalisa. Iya gitu. kalau saya ini, Sama ini kakak beradik podcast. iya itu saya. Dinda nggak punya YouTube. Ewing. Bukan gak punya YouTube, cuma lebih ke nggak percaya sebelum saya datang ke itu tuh saya kesurupan sendiri, saya nggak bakal Ewing. percaya dulu. Oh, Ewing yang horor ini banyak ya. Messi juga. Salah satunya, Nesi benar. Dia makmum Nesi kak. oh dia paranormal experience Raditya Dika dia. Iya itu. Karena menurut saya begini juga, kalau berbicara masalah mistis, ya enggak. Iya, Generasi takut itu nih. itulah semakin berkembangnya otak, tapi secara tidak langsung mistis ini selalu mengikuti gitu. Seharusnya mistis ini hilang gitu kan dari segi ketutup dengan sebuah logika gitu. Tapi nyatanya itu sebuah problem dan itu tidak bisa musnah begitu saja. Bahkan generasi baru ini bahkan lebih kuat mistisnya terkait masalah sesuatu yang nggak masuk akal gitu kan. Itu sebuah permasalahan sebenarnya. Psikologisnya seperti apa? Ya tidak bisa dicerna juga gitu kan. Enggak, sebenarnya mereka lebih dari mistik, yang maksudnya dia menyenangi gaib. Mistik itu lebih dari itu, dia bisa melihat hal-hal yang
tadinya belum dilihat. Misalnya kita memandang pendidikan itu dulu begini, mereka bisa mendefinisikan pendidikan dengan lain nih. Misalnya menurut Riani, pendidikan itu penting apa enggak? Sama dong, kirain nggak penting. Kenapa penting? Ya nggak bisa jawab. Ya pokoknya penting. Pendidikan itu penting. Bantuin Non Jenny. ngomong dong orang biar bisa Jenny. ngomong. Jen, Bantuin bestimu. kenapa pendidikan itu penting, Jen? Why? Dia panggilannya Jen, nama panjangnya Jelani. Jailani. Aku sih mau ngakak boleh nggak sih? Tukang bubur kan? Gimana Jenny? Nggak boleh. Oke. Ya karena kalau kita nggak punya pendidikan, kita Bijak tidak banget ya bisa ngomongnya ya. mencapai Lemet. cita apa yang kita mau. Tapi nggak juga. Nggak juga kan? Iya. Kenapa enggak? Karena orang yang nggak punya pendidikan aja bisa sukses. Tuh, beda kan? Iya, pemikirannya? benar, iya. Kayak Riani juga beda deh. Ada yang lain. Banyak kak, yang Sebenarnya sekolah bukan itu masalah sukses banyak. Oh, lo ya. Enggak lu Dulu, aja, dulu. enggak dia. Dulu. Semua Kan biar ngomong ngurut, terserah. biar ngurut. Enggak mau. Biar ngurut. Enggak, gue cuma gitu doang, udah ngomong. Apa lu ngomong sih? Tadi udah. Kenapa Nih. nih? Enggak, tadi udah. Din. Sebenarnya bukan berpendidikan tapi sekolah. Orang nggak sekolah itu bisa jadi orang hebat. Kalau masalah berpendidikan, orang pasti berpendidikan. Kamu TK, Agung TK, Koremin TK, itu berpendidikan. Pernah lah jatuhnya. Apa bedanya pendidikan dengan sekolah? Lah, pendidikan kan nggak harus didapetin di sekolah. Nice. Yes, Berarti nggak penting sebuah sekolah. loh. Bisa Saya bilang jadi di sini. orang yang berpendidikan belum tentu sekolah. Dan bisa juga orang yang sekolah Nggak tidak dapat berpendidikan. berpendidikan. Benar, Sepakat? sepakat. Coba jelaskan apa bedanya pendidikan dengan sekolah. Orang sekolah tidak berpendidikan. Contohnya nih, sekolah pasti dapat didikan. Tapi yang udah kerja di kelurahan, jadi PNS, masih lawan arah, itu berpendidikan nggak? Lawan arah loh. Lawan arah di jalan raya. Seorang guru aja juga lawan arah, nganterin anaknya lawan arah. Berpendidikan nggak? Enggak lah. Pak polisi aja kadang-kadang. Keriani. Ya elah, ikut juga lawan arah. Gimana, Dri? Sama nggak? Bener nggak? Bener gak, Dri? Tadi kamu beda. Bener. Beda kok tadi beda. Enggak bener pak, maksud saya emang gitu. Maksudnya kalau orang sukses aja nggak sekolah Ternyata aja kalau banyak. ternyata Jenny masih makan Iya. lagi. Ini sayang kan? Ini kamu lapar sekali. Ini masih butuh asupan. Ini sayang gitu kata dia. Berarti kalau Sehat buat mata wortel. ya coba, Yasas, Udah, Dri. Udah gitu loh. menurut kamu apa itu bedanya pendidikan dengan sekolah? Setuju nggak apa yang disampaikan oleh si Jeng siapa nih tadi? Jangan inem. Inem aja. Setuju. Asik ya elah, Dika lu di sini. setuju Majuan dikit, aja. majuan dikit. Nah, Dika di ya sini. udah setuju. Ya Udah setuju itu udah apa? kedengeran. Cowok kok gitu ngomongannya? Yep. Nggak, emang tadi apa yang dia setuju terhadap apa sih? Setuju kalau orang sekolah tapi belum tentu berpendidikan gitu. Oh. Kalau itu sih bisa masuk, bisa dicerna. Orang sekolah belum tentu berpendidikan, ya kan? Nah sekarang dibalik, Apa? orang yang nggak sekolah, apakah dia bisa berpendidikan? Bisa. Bisa. Di mana dia dapat? Banyak ilmuwan yang nggak sekolah tapi jadi ilmuwan. Diajarin sama orang tuanya. Nggak harus dapat di sekolah. Karena apa? Oh, Dukungan kayak keluarga itu itu ya? juga penting. Kayak Thomas siapa? Yes. Ilmuwan yang IQ-nya lebih tinggi siapa ya? Aku lupa. Itu dia juga. Sampai dikeluarin dari sekolah. Padahal dia berpendidikan. Dia Oh, dapat berarti ini intinya pendidikan itu penting. Kalau sekolah sebenarnya juga penting gitu. gimana, Riani nih? Kan ya?